digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil. Nah, itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya. Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa pintu yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi tidak mungkin lagi ditutup hanya demi kepentingan tukar tambah yang sifatnya pragmatis. Di situ ada semacam ideologi ditinggalkan artinya dipesankan oleh MK bahwa mulailah untuk berani menentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Anda tadi menyebut ini pesan terselubung dari Mahkamah Konstitusi, ya, ini atau sebenarnya sinyal lah bahwa rakyat harus berani melawan kekuasaan Jokowi, ya, karena Mahkamah Konstitusi sendiri dengan putusannya kemarin itu, ya, itu tidak bisa diartikan lain mereka mulai melawan kekuasaannya Jokowi. Ya, saya pakai istilah tadi pesan terselubung dari Mahkamah Konstitusi. Tentu bukan pesan hukumnya. Pesan hukumnya jelas bahwa kebijakan yang keputusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan, dan DPR udah mengerti itu, Pak Dasko mengerti itu. Tetapi di belakang pesan hukum itu ada pesan politis, yaitu masyarakat sipil harus mulai berani untuk melawan kezoliman yang sedang diperhatikan oleh Jokowi. Kan itu pesannya, pesan yang bukan rasio desidendi, tetapi ini rasio essendi. Jadi di belakang, atau causa essendi itu, di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya legal formil, sifatnya legalistik, di belakang yang legalistik ada yang politis. Nah, yang politis ini yang mesti dibaca dengan kemampuan hermeneutik, kemampuan semiotik, atau kemampuan tafsir abstraksi, bahwa ada hal yang diselundupkan di dalam benak kita oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang menginginkan perubahan. Pesan itu adalah Mahkamah tidak lagi akan menjadi peralatan Jokowi. Itu jelas pesan itu tuh. Dan pesan itu saya kira juga yang dibaca secara mungkin bukan samar-samar, tapi secara bijak oleh Pak Prabowo. Walaupun di dalam Gerindra pasti ada perdebatan, pertentangan tuh kenapa misalnya harus menarik agenda melawan Mahkamah Konstitusi. Dan itu mungkin yang akan jadi pembicaraan berikutnya. Apakah Pak Dasko benar mengambil keputusan itu karena pertimbangan sempurna dari Gerindra, atau bahwa di dalam Gerindra pasti ada faksi-faksi yang juga masih berselisih. Tetapi yang jelas sinyal itu pasti diketahui oleh Pak Prabowo dan sudah dilakukan semalam. Jadi peristiwa itu sudah terjadi, tinggal